yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita tundukkan, kita datang dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat hari ini. Tuhan masih tetap mengasihi kami. Tuhan memberikan anugerah yang begitu luar biasa, sehingga kami masih hidup, kami masih bisa bernafas, kami masih bisa melakukan aktivitas kami. Oleh sebab itu ajar kami, semua yang kami lakukan, biarlah kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang kami kerjakan selagi kami masih di bumi ini, biarlah kami mengagungkan nama Tuhan kami adalah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami semua umat-Mu hadir di tempat ini, bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi karena anugerah Tuhan yang tidak pernah dapat kami balas. Kami mau kembalikan hidup kami Tuhan. Kami mau mengecas hidup kami di dalam hadirat Tuhan, karena disitulah kami mendapatkan kekuatan yang baru, kami mendapatkan pemulihan, kami mendapatkan jawaban yang pasti di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah Tuhan yang dipermuliakan dalam nama Yesus. Semua jemaat Tuhan yang siap memuji dan menyembah Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya undang semua kita yang diberkati Tuhan bangkit berdiri. Kita yang sudah diberikan anugerah yang luar biasa dari Tuhan, semua kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Kita pujian Allah kita yang besar, Allah kita yang dahsyat, tidak ada tandingannya. Mari kita puji Dia. Haleluya. Yeah.
Tuhan, sebelum kita duduk, ketika kita datang beribadah, kita kembali ke rumah asal kita, yaitu Bapa kita di sorga. Amin. Ketika seharusnya kita kembali ke rumah Bapa kita perlu sukacita, punya ungkapan ekspresi menyambut Bapa kita. Jangan kita jadi penonton dalam gereja, jadilah penyembah Tuhan. Amin. Beri yang terbaik buat Tuhan. Tuhan tidak minta apa-apa, hanya Tuhan mau hidup kita persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kalau kita masih hidup, kita masih ada bergerak, bernafas, itu karena kebaikan, kemurahan Tuhan. Beri yang terbaik. Silakan duduk Bapak Ibu, tetap dalam hadirat Tuhan. Tidak ada pikiran yang lain kita masukkan, hanya Tuhan, hadirat Tuhan saat ini. Haleluya. Mari kita mau katakan, Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Kami mau tetap memuji, kami mau tetap menyembah Tuhan. Tidak ada tempat yang lain selain Tuhan saat ini dalam hati pikiran jiwa kami. Hanya Tuhan yang terutama dalam hidup kami. Haleluya. Karena kami selalu ada di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Selalu
berdoa dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan akal budi. Bapa Elohim yang bertata di sorga, kami umat-Mu merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-Mu. Kiranya Engkau ulurkan tangan pengasihan-Mu, menjamah kami satu persatu, pribadi lepas pribadi. Biarlah tangan Tuhan yang berlubang paku itu, tangan yang menyembuhkan luka-luka kami, tangan Tuhan yang memulihkan dan membentuk kami. Tuhan Yesus, datanglah kerajaan-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang suci turun atas kami secara pribadi, mengurapi kami, memberikan hati yang baru, memberikan pikiran yang baru. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus yang bangkit dari antara orang mati, ampunilah dosa kami dan pulihkanlah kehidupan kami, pulihkanlah karakter, pulihkanlah pikiran, pulihkanlah kelakuan kami. Di dalam nama Yesus, jelikan, bukalah mata hati kami dengan pandangan surgawi untuk melihat kekekalan, keabadian, kerajaan sorga yang datang dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, Tuhanlah yang berkarya, bekerja di dalam jiwa kami, di dalam pikiran kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami diperbaharui, bertobat, meninggalkan segala dosa-dosa kami, meninggalkan segala tabiat-tabiat daging. Tuhan Yesus, kami berserah hanya kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Yang semangat. Shalom. Shalom. Iya. Saudara, ya kita harus semangat. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Pak Siman juga ya semangat sekali. Saya jadi ketua dan semangatnya. Saudara, anak-anak sekolah kita agak kurang, mungkin belum sarapan kayaknya. Ya, nah hari ini saya akan menyampaikan khotbah tentang percepatan. Memang sekarang zaman serba instan, susu instan, makanan instan, everything lah. Orang semuanya mau sangat cepat. Tetapi saya mau kasih tahu, jalan Tuhan jauh lebih cepat. Tuhan tidak pernah memperlambat rencananya. Bahkan kedatangan Tuhan Yesus pun dipercepat, kata Tuhan. Amin. Hari penghakiman pun dipercepat. Kalau tidak, tidak ada nanti yang selamat. Habis rontok semuanya. Ya, seberapa banyak di antara kita yang datang hari ini mencari Tuhan untuk disembuhkan? Ya, siapa datang yang hari ini mencari Tuhan untuk minta keberhasilan? Siapa yang datang hari ini mencari Tuhan untuk mendapat berkat? Dan siapa yang datang hari ini mencari Tuhan supaya Tuhan memperbaiki kelakuannya? Siapa yang datang hari ini mencari Tuhan supaya Tuhan menguduskan hidupnya? Hanya saudara yang tahu apa alasan saudara datang hari ini kepada Tuhan. Tapi apapun alasannya, saya mau kasih tahu, saudara harus bertemu Tuhan hari ini. Bagaimana cara bertemu Tuhan? Ada yang tahu? Tuhan itu sangat mudah ditemui. Firman itu adalah Allah. Jadi kalau orang tanya, ngapain kamu ke gereja? Mau ketemu Tuhan. Terus Tuhan bisa kau lihat? Tidak bisa kulihat, tapi Tuhan itu bisa kudengar dan bisa kurasakan. Ya, jangan bingung kalau saudara ditanya orang, atau jangan ragu menjawab, aku ke rumah Tuhan.
Aku mau bertemu bersekutu dengan Tuhan. Gimana caranya? Firman itu adalah Allah, dan Allah itu adalah firman. Amin. Saudara pegang Alkitabnya. Yang bawa tablet buka Alkitabnya. Jangan ditunjukkan WA-nya sama saya. Ya, firman. Di dalam firman itu ada roh Allah. Amin. Saya ini menjadi satu pandangan dasar saudara. Di dalam firman ada roh Allah. Di dalam setiap kalimat Allah ada rohnya. Amin. Nah, bagaimana roh yang ada dalam firman itu pindah ke dalam hidup saudara? Karena roh itu mencari bait suci, baitnya yaitu tubuh kita. Karena orang Kristen itu harus rajin baca Alkitab. Ya, itu sama saja artinya saudara bertemu dengan Tuhan. Makanya di dalam Tuhan iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Sebentar, bisa yang tadi baru? Yang ibu tadi bisa? Saya punya video yang bapak ibu tadi bisa? Tidak bisa juga. Oke lah, saya harus menjelaskannya dengan lisan berarti. Karena sinyal kita kurang bagus ya. Baik, saudara. Nah, saya mau beritahukan hari ini, terutama anak-anak, ya jangan. Tadi saya sempat lihat video dengan anak saya. Kepintaran seseorang bukan dilihat dari ijazah. Ini yang ngomong anak muda. Ya, kepintaran seorang bukan dilihat dari nilainya, tapi kepintaran seseorang dilihat dari etikanya, attitude-nya. Untuk apa dia pintar, tapi etikanya di bawah kakinya? Masih suka. Untuk apa yang kau pintar anak-anak? Kalau etikamu ada di telapak kaki, jauh lebih rendah. Nah, kalian perlu didikan yang namanya disiplin. Kita itu perlu didikan yang namanya disiplin supaya karakter, attitude-nya, etikanya. Memang saudara, daging itu harus disangkal. Kalau mau, khotbah saya hari ini tentang percepatan. Jokowi bilang dinamika ekonomi, dinamika teknologi, dinamika politik, dinamika kehidupan dunia, ekonomi berpacu, berlomba. Saudara, apakah Tuhan menjadi mundur? Oh, no. Saya sebenarnya dengar seorang ibu jemaat biasa dari gereja GBI Tasikmalaya. Ibu ini seorang Chinese pengusaha. Ya, bukan orang kurang kerjaan. Ketika dia menangkap apa rencana Tuhan dalam hidup, dia pergi menginjil waria-waria. Saudara, dan singkatnya apa yang terjadi? Orang Kristen itu, iman kekristenan itu semakin dihambat, dia akan semakin merambat. Karena saudara, kita itu kehidupannya akulah pokok anggur, kata Tuhan Yesus. Bapakku pengusahanya, akulah pokoknya, dan kamulah ranting. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, setinggi apa tongkatnya, setinggi apa tongkat ini, saudara, pohon anggur akan merambat. Amin. Tapi kalau nggak ada tongkat ini, maka pohon anggur akan menjalar di tanah.
Ketika orang Kristen mendengar Tuhan, tolong aku. Tuhan, aku mau naik, nggak mau turun. Amin. Saudara, Tuhan akan menaruh sebuah penghalang. Nih, kalau engkau pokok anggur secara naluri, engkau akan merapatkan batangnya di tonggak ini. Kalau Tuhan kasih tonggak ini 5 meter, dia akan naik 5 meter. Kalau Tuhan kasih tonggak ini sampai 20 meter, dia akan naik 20 meter. Bersyukurlah Tuhan yang menjadi pohonnya, tonggaknya. Amin. Sehingga engkau akan bisa lebih cepat naik dari semua pohon yang ada. Tapi kalau kita hanya aduh aku ini lemah, memang pohon anggur itu tidak punya batang sekuat pohon durian. Tapi dia tidak perlu berubah jadi pohon durian supaya dia bisa naik. Karena memang kehidupan kita adalah kehidupan yang memerlukan Tuhan. Kehidupan kita adalah kehidupan yang mengandalkan Tuhan. Amin. Bukan 10 jam doa, tapi kalau hati kita keras, pikiran kita keras. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan kita terlalu mengandalkan dunia dan segala isinya. Saudara, taruh pohon anggur di situ. Lihat minggu depan dia akan naik. Kemana dia bisa naik? Dia akan naik. Nah, Tuhan Yesus pokoknya Bapak pengusaha. Ya, nah ini saya kasih kesempatan buat anak-anak yang kalian masih sekolah umur 20-30. Jangan hanya mau Indomie yang cepat, makanan cepat saji, minta uang cepat dapat. Ya, mau makan cepat datangnya. Orang sekarang mau makan cepat, gojekkan aja, langsung dapat. Ya, waktu kita KKR di Pentong itu kita makan bakso. Orang lagi banyak antri lagi nunggu, saya pun belum berapa. Datang serombongan anak muda duduk. Dan begitu dia pesan langsung dia bilang, enggak pakai lama ya. Orang kita aja belum dapat, dia langsung bilang, wow, bakso second piring enggak pakai lama. Berarti dia pengen cepat. Kalau saya tukang bakso langsung aja minum. Itu di kompor. Bagus. Kalau tidak mau cepat, tidak mau lama, cepat. Nah, cara Tuhan juga cepat. Nah, saya kasih lihat dulu. Baca Kejadian 37 ayat 1. Oh, sayang ya videonya tidak bisa ya. Ayo, Kejadian 37 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Adapun Yakub diam di negeri ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda dan bisa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudara, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Yusuf ini anak ke-11 yang lahir dari rahimnya Rahel. Berapa umur Yusuf di situ, saudara baca, anak-anak? Sweet 70, lagi manis-manis. Berapa umurnya? Ayo anak-anak sekolah. 17. Berapa umur kalian? Yang 17. Dika berapa? Ya. Andi
sudah kadaluarsa. Niko itu masih 17. Berapa? Nah, umur Yusuf 17. Nah sekarang lihat Kejadian 41. Anak-anak yang masih memerlukan masa depan ini, baca sama saya. Sebentar ya saudara. Kejadian 41 ayat 46. Ayat 45, 46 lah. 45. Yang 45 dulu ya, ayo. Yang pemuda, remaja. 2, 3. Lalu Firaun menamai Yusuf Zatnat Pa'anea serta memberikan Asnat anak Potifera imam di On kepadanya. Yang keras suaranya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa. 2, 3. Ya, umur 17 kali kita baca, dia masih menggembalakan kambing domba ayahnya. Umur 30 dia sudah menjadi mangku bumi atau perdana menteri, atau diangkat oleh Firaun menjadi penguasa yang hebat di negeri yang besar, di negeri adidaya. Ini bukan negeri penduduknya aja yang besar kayak kita, tapi ini negara yang punya peradaban yang cukup tinggi. Di zaman itu Mesir termasuk kehidupannya sudah maju dibanding yang lain. Amerika waktu itu belum ada, Australia belum ada, Eropa belum juga ada. Tapi Mesir sudah menjadi kerajaan hebat, dan Yusuf menjadi perdana menteri, mangku bumi, orang yang berkuasa. Cuma dia tidak duduk di tahtanya Firaun saja. Dan dia bukan penduduk asli, dia bukan putra daerah. Dari 17 umurnya sampai ke 30 tahun dia bisa menjadi perdana menteri. Ini percepatan atau bukan? Halo? Ini percepatan atau bukan? Tolong dijawab. Jangan ketawa. Ya. Ini percepatan. Karena anak sekarang saya kabar yang tahu. Ini kalau di rumah aja udah saya suruh pulang. Nah saudara, etikanya di bawah kakinya. Jadi saudara yang dikasihkan, gimana kita mau maju? Nah, jadi kalau saudara berdoa, kalau kita berdoa mau diberkati Tuhan, nah, tapi kita tidak pernah siap untuk mengakui Tuhan dalam segala perilaku kita. Kita tidak siap karena kita terlalu kedagingan ketika mengikut Tuhan. Makanya ketika khotbah tadi saya alas, saya bertanya, siapa di sini yang datang hanya untuk minta diberkati? Saya tidak menyalahkan. Siapa yang datang ke gereja mencari Tuhan hanya untuk disembuhkan? Dan siapa yang datang kepada Tuhan supaya Tuhan memproses hidupnya? Siapa yang datang kepada Tuhan supaya Tuhan membentuk pribadinya?
Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, 13 tahun Tuhan, Yusuf ada di tangan Tuhan. Tuhan mengambil alih hidupnya. Ketika Yusuf dibuang oleh saudaranya ke sumur yang kering, di situ Tuhan mulai berproses. Karena sebelumnya Yusuf sudah memberitahukan mimpinya, cita-citanya, visinya. Pak, Ma, semalam aku mimpi ada 12, ada berkas-berkas gandum bapak, berkas gandum mama, berkas gandum semua abang-abangku, saudaraku dan adik-adikku, dan berkas gandumku. Itu kan cerita Yusuf. Dan semua berkas gandum bapak, mama, dan semua abang, adik tunduk kepada gandum, berkas gandumku tetap berdiri tegak. Sedangkan berkas gandum bapak, mama, dan semuanya merunduk menyembah kepada apalah mimpimu itu. Dan saudara-saudaranya bilang terlalu sombong anak ini, terlalu tinggi hatinya, terlalu tinggi cita-citanya, sampai ke bapak mama pun sujud menyembah kepada berkas gandumnya. Saudara, setelah dia ceritakan mimpi itu, masuklah si Yusuf dalam proses untuk menggenapi mimpi tadi. Apa yang dilakukan? Apa yang terjadi? Yusuf dibuang oleh saudaranya dan dia masuk ke dalam sumur. Setelah masuk ke dalam sumur, Yusuf dijual dengan 25 uang perak. Dijual untuk jadi budak. Saudara, dia mulai dari bawah. Jadi budak adalah itu kasta terendah, status sosial terendah dalam kehidupan manusia di zaman itu. Jadi budak Yusuf harus kehilangan hak-hak hidupnya. Dia bisa dibunuh oleh majikannya, bisa dijual lagi, bisa tidak dikasih makan, bisa tidak dikasih tidur, suka-suka. Sehingga Yusuf ada di dalam itu. Bayangkan saudara, ya, siapa yang tahu bagaimana cara Tuhan memproses hidupnya? Apakah ini akan memperlambat rencana Tuhan atau mempercepat? Nah, kebanyakan orang kan bersungguh-sungguh. Kenapa setelah aku ikut Tuhan banyak masalah? Kenapa setelah aku ikut Tuhan banyak pencobaan? Nah, ini jawabannya. Ya, saudara, dia bekerja di rumah Potifar. Alkitab mengatakan, maka Potifar melihat Yusuf disertai oleh Roh Tuhan. Semenjak Yusuf bekerja di rumah Potifar, makanan Potifar selalu habis. Tuannya tidak kebagian makan. Apa itu ayatnya? Dia salah. Semenjak Yusuf bekerja di rumah Potifar, kekayaan Potifar bertambah. Siapa di sini yang bekerja? Majikannya tambah kaya gara-gara engkau. Yang ada banyak orang bekerja curi uang majikan. Bekerja di kantor ambil uang kantor. Dia bekerja sama orang tidak bisa dipercaya. Bekerja dipercayakan di kebun orang tidak juga bisa. Panennya 5 ton dibilangnya 4 ton. Tambah miskin majikannya. Majikannya makan tulang, pekerjanya makan daging. Tapi itu bukan Yusuf. Saudara, setahun dia bekerja di rumah Potifar, dia difitnah. Ternyata masih ada hidup yang lebih rendah daripada seorang budak. Jadi apa? Masuklah dia di penjara, jadilah dia narapidana. Narapidana. Berapa tahun? Ada yang tahu berapa tahun Yusuf di penjara? Dia di penjara 12 tahun. 1 tahun di rumah Potifar, 12 tahun di dalam penjara.
Di dalam penjara itulah dia dipanggil oleh Raja Firaun untuk mengartikan mimpi raja. Sedangkan Raja Firaun adalah raja yang punya banyak orang-orang cerdas, cendikiawan, staf ahli. Pemikir-pemikir itu ada di sekitarnya Firaun. Penasehat-penasehat yang pintar-pintar itu ada di sekitarnya Firaun. Firaun itu dikelilingi oleh orang-orang hebat. Mungkin ada yang profesor, mungkin ada yang ahli perang, mungkin ada yang ahli ekonomi, mungkin ada ahli politik, segala ahli ada. Tapi ketika Raja Firaun bermimpi, semua pengetahuan mereka terkunci. Ya, semua pengertian ilmu mereka terkunci. Ya makanya tadi saya katakan, anak-anak, kau boleh pintar, tapi kalau attitude-mu, etikamu di bawah telapak kakimu, kejujuranmu tidak punya nilai, selesai hidup. Ya, maaf ya saudara, karena memang harus begitu. Kalau ada yang mau ngasih anaknya sama saya di rumahnya, kasih. Ya gitulah cara saya boleh tanya. Seperti saya mendidik anak saya, boleh tanya Fanya, Benaya, Enos, bagaimana saya didik mereka di rumah dengan yang negeri. Sama. Kebanggaannya nanti kalau dia besar, dia tahu. Sekarang mungkin belum tahu. Saya selalu tanya, menurut kalian saya baik enggak? Saya tahu jawabannya saya enggak baik. It's okay. Enggak populer enggak. Cuma tahu, Tuhan tahu. Mumpung masih ada saya. Kalau Tuhan yang langsung, sanggup enggak? Mau Tuhan langsung mendidik saudara, sanggup enggak? Ini Yusuf Tuhan yang langsung mentor dia. Anak-anak, engkau disuruh angkat air dengan ember, mampu. Itu karena orang tua yang suruh nggak mau ya. Tapi kalau Tuhan yang suruh lewat proses itu, mau nggak mau jadi mau. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Jadi kalau kita menyerahkan hidup sama Tuhan, siap untuk sangkan daging. Amin. Di mana main HP, di situ makanannya bersih. Mau jadi apa? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sedangkan dunia ini cepat sekali. Tiga 13 tahun Yusuf masuk dalam genggaman tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang membawa dia masuk ke penjara karena difitnah, dituduh mengganggu istri Potifar. Padahal dia tidak melakukan itu. Dia difitnah, dimasukkan ke dalam penjara tanpa ada kesalahan. Di penjara itu ada satu orang sekarang merdeka pasar, direkayasa, ditembak kakinya, dituduh dia memperkosa anak di bawah umur. Saudara tahu berapa hukumannya? Gak ada hukuman setinggi dia, 18 tahun. Gak ada yang nolong kau, gak ada bang. Mamanya cacat. Dia anak satu-satunya, bapaknya udah meninggal. Mamanya pun diungsikan ke rumah tantenya atau rumah siapa di Kadis sana, tinggal ikut orang. Saya tidak bisa telepon mamanya karena tidak bisa ngomong. 18 tahun kok. Itu di penjara itu ada yang memperkosa anaknya sendiri 6 tahun. Ada lagi yang memperkosa anaknya sendiri, ada yang 5 tahun. Nah kau tidak lakukan, tidak. Aku ditembak sampai kaki busuk. Aku disuruh terlumpuh, disuruh aku tutup mata.
masuk ke penjara. Sekarang dia lagi latihan dan timbul. Sabarlah. Saya tidak pengacara, saya tidak bisa. Saya telepon abang saya, bang, dia vonis belum 12 masih bisa banding gak? Minta salinan putusannya. Salinan putusannya pun belum dikasih sampai sekarang. Tidak akan dikasih kalau nggak ada duit banyak. Nah, saya bisa bayangkan bagaimana Yusuf dalam penjara. Nah, saudara, saya videonya tidak ada. Baiklah, saudara, saya mau beritahukan ilustrasinya begini. Ada bola, ya. Nah, anggap aja ini medianya. Ini miring kan? Anggap ini bola pertama. Ya, bola ini digelindingkan. Meluncur ya kan? Meluncur. Ini media pertama. Media yang kedua, ini saya kasih gelombang. Turun, naik, turun, naik, turun. Startnya sama, finishnya juga sama. Nanti kedataran ini juga sama. Cuma begitu bola yang kedua langsung meluncur, naik, naik. Pertanyaan saya, bola mana yang paling cepat sampai? Bola yang meluncur ini dengan bola yang bergelombang tadi. Yang mana? Yang meluncur angkat tangan. Ini pakai hadiah. Anak-anak, nah kalian gimana belum? Tahu? Nah, yang sana tidak ada jawaban. Hasilnya yang meluncur gini. Setuju semuanya? Sama Grace? Suaranya kurang. Yang bergelombang angkat tangan. Yang paling cepat sampai, saya punya 2 video itu sebenarnya. Ya, saya tadi pagi lupa juga mendatang guru ini. Yang cepat sampai yang bergelombang. Nah, Yusuf jalannya yang lempang kayak gini atau yang bergelombang tadi? Jadi bak ke bawah dulu jadi narapidana. Wah, udah mulai enak kerjanya, narapidana udah mulai tambah kekayaan majikannya. Difitnah lagi, dituduh mengganggu istri orang, dimasukkan dia jatuh lagi ke bawah. Yang sayang videonya tidak. Saya punya 2 video. Itulah proses percepatan. Jadi hati-hati kalau saudara mau minta cepat-cepat diberkati. Jangan hanya ingin cepat. Kalian mau cepat jadi orang berhasil? Kalau anak-anak mau cepat? Amin. Mau cepat? Siapkan mental. Iya. Siap? Nah, jangan hanya ingin aja enak yang sukses. Nah, saudara, begitulah cara Tuhan. Makanya percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Amin. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Kita berpikir selalu hidup itu maunya kayak gini kan?
gaji banyak, utang nggak ada, sehat, iya kan? Amin. Ya kan gitu maunya. Utang nggak ada, uang banyak, mau jalan-jalan, healing, staycation, hangout, uang ada, kartu kredit, lancar, bayarnya. Ya, kita kan maunya begini. Ternyata ini memperlambat hidup semua. Ketika kita harus berbaru, naik lagi. Nah, itu makanya orang selalu berpikir, kenapa semenjak aku semakin dekat sama Tuhan hidupku diproses. Memang begitulah cara Tuhan. Amin. Dia sudah bersahabat dengan hidup yang bergelombang. Bukan kejar Yakobus, ya. Nah, saya harap orang Kristen sama seperti Yusuf. Jangan lagi ada yang alergi dengan ujian, dengan pencobaan. Yakobus pasal 1 ayat 12 dulu. Yakobus pasal 1 ayat 12. Satu, dua, tiga. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah teruji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saya tanya, Yusuf bahagia? Nah, ini harus jujur, saudara. Kita nggak boleh basa-basi. Adakah orang bisa mengatakan dia bahagia ketika dia dalam pencobaan? Kalau ada, itu berarti hebat. Dan itu yang mau Tuhan. Ya, selama ini kalau saudara lihat orang memposting kebahagiaan, pasti ada sangkut pautnya dengan kenyamanan. Bahagia itu sederhana, bisa tersenyum. Nah, ini ketika kita nggak bisa tersenyum, ya mundur lagi, maju ke ayatnya yang pertama, kedua. Ya, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam saudara-saudara, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saya punya pengertian yang benar tentang ayat ini, tapi nanti saya mau bagikan. Ya, saya punya dua ilustrasi tentang ayat ini. Kita mau jujur saja. Ya, dan terima kasih dulu. Maka nggak jujur, jadi saya ajak jujur. Makanya kurang senyum di hari. Harga sawit turun, senyumnya kecut dah. Jujur aja, kan susah bikin bahagia. Nah, kalau kita bisa bahagia ketika harga sawit turun, kok bisa? Ternyata ada orang yang bisa. Yusuf bisa. Buktinya, Potifar tambah kaya gara-gara Yusuf. Itu buktinya. Saudara lihat orang kaya, saudara senang atau enggak? Karena manusia itu punya sifat iri. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Saudara tahu ada yang bahaya dalam diri kita, apalagi dalam iri, bahasa katanya ada kayak. Nah, apa sifat orang iri? Apa sifat orang iri? Orang iri itu kalau aku rugi satu, kau rugi dua. Dia nggak mau orang lain untung. Itu sifat iri. Ini harus kita bunuh. Adalah dua orang, dua-dua ini
punya sifat iri. Saya kasihkan contohnya saya dengan Pak Otak. Kami dua punya sifat iri. Aku nggak ingin kalau aku rugi, besok maunya Pak Otak itu rugi. Kalau aku untung, maunya dia jangan untung. Datanglah Pak Otak dengan si ulun ini menghadap Tuhan. Orang dua ini datang kepada Tuhan. Orang iri boleh datang sama Tuhan nggak? Boleh. Ya. Ada di gereja ini? Berarti, oh iya. Orang iri boleh datang sama Tuhan. Ada di gereja ini? Dia lagi ketemu Tuhan. Mudah-mudahan pulang dari sini dari. Nah, datanglah Pak Otak dengan saya. Ini sama-sama iri keras. Tetangga kami. Datang sama Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa supaya minta berkat. Dan Tuhan bilang, karena Tuhan tahu Pak Otak sama si ulun ini punya iri. Karena kita nggak bisa memungkiri hati kita sama Tuhan. Oke. Begini, yang boleh berdoa cuma satu orang. Kalau Pak Otak berdoa sama Tuhan minta mobil, minta satu mobil, berarti si ulun dapat 2 mobil. Langsung dia, oh, itu aturannya. Iya. Kalau kau minta rumah, kau minta 1, berarti ulun dapat 2. Kalau kau minta kebun sawit 10 hektar, berarti si ulun dapat. Nah, silakan. Siapa di antara kalian yang mau berdoa? Pak Otak mau berdoa lah. Kalau minta mobil, si ulun dapat 2, enak kali. Gajah. Terus si ulun ditanya, kau mau berdoa? Doa apa? Kalau kau minta istri, berarti itu mau terdapat. Ini contoh, jangan masukkan. Jangan pula didoakan di sini. Akhirnya Tuhan tanya, tadi kalian minta berdoa, sekarang saya suruh berdoa, ada yang mau. Karena ini orang datang dengan iri hati. Terus akhirnya Pak Otak berdoa, Tuhan, biarlah aku dapat kerugian 10 juta, asal si ulun 20 juta. Amin. Itulah akhir. Artinya sampai di depan Tuhan pun iri tidak berubah. Oke, sama Milo. Kalau kita, nah, yang di gereja kita bertobat. Amin. Tidak ada yang mau. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah kita kembali ke sini. Untuk bahagia dalam pencobaan. Yusuf bahagia. Buktinya 13 tahun. Apa buktinya Yusuf bahagia? Nanti jangan saudara pikir saya. Inilah kata Yusuf sama saudara-saudara yang pernah membuang dia ke sumur, yang pernah mencampakkan dia ke sumur. Siapa yang pernah disakiti? Pernah disakiti? Ketika saudara jumpa, apa yang saudara bilang sama dia? Atau ketemu mantan, aku berterima kasih kau putuskan aku. Gara-gara kau putuskan aku sekarang ketemu dengan yang lebih baik. Amin. Jangan patah hati ya saya. Kejadian pasal 45. Sebentar saudara saya cari ayatnya ya. Oh bukan yang di 45. Yang di ya. Kejadian 50. Saya baca ya. Kejadian 50
Ayat 17, saya mulai dari sini. Ini ketika Yakub sudah mati. Dikuburkanlah Yakub sehingga saudara-saudaranya takut Yusuf ini balas dendam. Bapak sudah mati, berarti Yusuf ini akan dendam sama kita karena kita pernah menjual dia dan membuang dia. Dan mereka di situ ketakutan. Dia pikir Yusuf akan membalas dendam. Ya, ayat 17. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka. Sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Nah, silakan saudara baca ayat 20. Yusuf tahu dia dijahati, Yusuf tahu. Ayat 20, silakan 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan yang untuk kebaikan. Dalam aku melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, dia memelihara hidup sebangsa. Siapa yang mau menanggung hidup orang yang pernah menjatuhkan dia? Halo? Sanggup pelihara hidupnya? Mungkin gara-gara dia dulu saudara masuk penjara, mungkin gara-gara dia dulu kita dipecat, mungkin gara-gara dia dulu kita kehilangan pekerjaan, mungkin gara-gara dia dulu mungkin kita dikucilkan orang. Sekarang saudara jumpa sama dia dalam keadaan susah, sanggup enggak saudara sini pelihara hidup? Yang bisa itu Yusuf, saudara. Itulah buktinya dia bahagia. Itu buktinya orang bahagia itu. Amin. Rasakan sama kau rasakan pembalasan dari Tuhan. Karma sama kau itu lengkap, komplit. Udah jatuh kena timpa tangga, disiram lagi macam. Jangan kita begitu, bertobatlah. Amin. Iya. Mungkin satu saat saudara ketemu dengan orang yang menjatuhkan. Nah itu tandanya Yusuf bahagia. Ayat 21. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka. Karena orang bahagia itu dia tidak minta, dia memberi. Amin. Walaupun orang tidak baik sama dia, bukan itu membuat dia tidak bahagia. Walaupun orang pelit sama kita, itu membuat bahagia kita berkurang. Amin. Justru kalau orang tidak baik sama kita, kita kasih yang baik, itu orang yang bahagia. Amin. Iya. Itu Yusuf. Jadi bahagia itu tidak main-main. Nggak bisa asal posting, nggak bisa asal foto, nggak bisa. Nah buktinya Yusuf masuk bertahan dalam kebahagiaan itu, bertahan dalam pencobaan itu karena memang dia bahagia. Siapa yang bahagia kalau terlambat datang gajinya? Ya, kalau terlambat datang kiriman orang tua atau saudara kos, udah terbayang itu, bakal sengsara. Kenapa terlambat kiriman? Ya. Jadi jangan takut, kata Yusuf, aku akan tanggung makanmu, akan kutanggung juga anak-anakmu. Sekolahkan anak-anaknya. Dia demikianlah yang menghibur mereka dan menenangkan hati mereka. Ini Yusuf. Inilah bahagia. Amin. Silakan posting, saudara temui orang yang menjahati saudara, kasih dia makan. Sekolahkan anaknya, rupanya anak muda sekolah ya. Sini sekolahkan, jangan takut. Itu Yusuf. Itu baru bahagia.
Makanya 13 tahun di tangan Tuhan, Yusuf jadi Perdana Menteri. Nah, masih mau menyerahkan hidupnya ke tangan Tuhan? Halo? Masih mau gak? Amin? 13 tahun jadi Perdana Menteri. Anak-anak, apa cita-citamu? Serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Nah, siap. Akui Tuhan dalam segala lakumu. Seperti yang dikatakan, ini ayat terakhir. Ya. Minggu depan mungkin saya akan sampaikan tentang pencobaan. Saya pelajari kisah itu dari perang Vietnam. 2 Korintus 12. 2 Korintus 12 ayat yang ke-10. Nah, ini kebahagiaan yang membuat bisa bertahan dalam pencobaan. Yusuf. Proses tidak mengkhianati hasil, kata orang. Ya, bersyukur. 1, 2, 3. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesatan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku. Amin. Saudara udah amin kan ya? Amin. Itu Yusuf. Siapa yang mau cepat diangkat Tuhan? Proses. Sini Tuhan proses. Yang Tuhan minta penyerahan diri. Percaya. Amin. Ya. Niko amin? Iya. Kalau mau serahkan hidup sama Tuhan seperti Yusuf, 13 tahun jadi Perdana Menteri, nggak goyang. Nggak ada yang menggoyang kedudukannya, nggak ada yang mendemo. Sampai berapa kali ganti Firaun, ganti raja, Yusuf memimpin kemajuan negara ini. Amin. Inilah anak-anak yang lahir dari rahimnya firman. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan memberkati kita. Kita nyanyikan pujian dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Isi. Saya mau anak-anak yang sekolah jangan melamun. Dengan isi. Dengan
sembah Tuhan. Sembah sembah Dia. Terimalah Yesus Tuhan, sambutlah Yesus dalam hidupmu. Akuilah Dia dalam segala laku, percayalah kepada Tuhan, serahkanlah hidupmu, Dia akan mempercepat hidupmu. Haleluya, sembah Dia, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Kalau kamu serius Tuhan mau campur tangan dalam hidupmu, kalau serius memang Tuhan mau mempercepat hidupmu. Tempo 13 tahun Yusuf menjadi Perdana Menteri. Haleluya, haleluya, haleluya. Daud umur 30, dia juga menjadi raja di Israel. Cepat, karena Tuhan melihat hati. Haleluya. Siapa yang mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan? Engkau harus bahagia dalam percobaan. Engkau memang harus bangga ketika lemah aku kuat. Dan itu tidak bisa basa-basi.
Engkau harus bisa menikmati Tuhan yang hadir dalam hidup. Saudara, engkau harus bisa merasakan memang Allah itu ada, sehingga pencobaan ini menjadi sebuah kebahagiaan, sebuah amunisi, sebuah motivasi, sebuah dorongan. Haleluya. Umur 30, Yusuf menjadi seorang yang berkuasa di Mesir, bukan di tanah kelahirannya, bukan di negerinya sendiri. Dia dibuang, dia menjadi orang terbuang dan menjadi orang berkuasa di tangan Tuhan. Saudara mungkin sekarang merasa ada proses Tuhan bekerja dalam hidup. Jangan bersungut-sungut, bahagialah. Mungkin kita kecewa dengan orang, menjatuhkan, menfitnah, menjelekkan kita. Aku tahu engkau mereka-rekakan yang jahat, tapi aku akan memberkati. Haleluya. Siapkan hati kita, saudara. Siapkan hatimu juga bagi anak-anak yang akan mendapat remaja. Sebentar kita akan menikmati roti yang adalah tubuh Kristus. Siapkan hati kita untuk menerima Yesus. Beri tempat, beri pengakuan, supaya kehendak Tuhanlah yang jadi. Haleluya. Saya minta pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Haleluya. Siapkan hati kita. Lebih nama Bapa yang di sorga, Engkaulah pencipta hari langit dan bumi, menjadi manusia yang kami kenal di dalam nama Yesus, yang mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga, memecah-mecahkan tubuhnya, mencurahkan darahnya untuk kami terima dalam hidup kami. Darahmu Tuhan menjadi darah kami, tubuhmu menjadi tubuh kami. Sucikan hati kami, agar dengan iman yang benar, dengan pengertian dari Roh Kudus, dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan, kami terima roti dan anggur ini di dalam nama Yesus. Amin. Nah, kali ini yang anak SMP saya kasih, jangan dipermainkan ya. Terima ini dengan sungguh-sungguh. Itu makanya selama ini saya masih ada ragu. Besok kalau mau dekat orang tuanya. Mengikut Yesus,
Angkatkan roti di tangan kanan, naikkan ke atas. Serahkan hidupmu, serahkan biar rencana dan kehendak Tuhan. Salibkan daging, sangkal diri. Izinkan Tuhan bekerja. Dia akan jauh lebih cepat dari yang saudara rencanakan. Asal engkau mau bahagia dalam segala pencobaan. Haleluya. Beginilah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demi nama Yesus yang bangkit dari antara orang mati, terimalah roti ini menjadi tubuhnya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Angkatlah cawan di tangan kanan. Terimalah anggur ini dengan hati yang hormat. Darah Yesus yang tercurah, nyawanya yang menebus kita. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Demi Yesus yang bangkit dari antara orang mati, terimalah anggur ini menjadi darah perjanjian, darah penebusan dalam hidup kita. Terimalah ini di dalam nama Yesus. Amin. Kita angkat tangan kita. Ku bersyukur
menjadi manusia, Engkau berikan tubuhmu, Engkau korbankan dagingmu untuk menebus dosa kami. Engkau terima kesalahan kami, Engkau tampuk penderitaan kami, Engkau pikul segala kesengsaraan kami, Engkau kuburkan segala dosa kami. Biarlah kami menjadi ciptaan yang baru. Terima kasih Tuhan, tak terhingga ucapan terima kasih. Inilah hidup kami, tubuh jiwa roh kami serahkan menjadi pujian hormat bagi nama Tuhan. Kuduskanlah kami karena Engkau kudus, sucikanlah kami sebab Allah kami suci. Haleluya, amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan yang menjadi makanan kehidupan kita yang sesungguhnya. Saat ini Bapak Ibu, mari kita mau kembalikan yang menjadi bagiannya Tuhan. Kita mau beri yang terbaik, karena semua yang ada sama kita itu semua milik Tuhan. Dan mari kita kembalikan untuk menopang pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak butuh sebenarnya persembahan yang sesungguhnya di hidup kita. Amin. Mari kita berikan dari hati yang mengasihi Tuhan. Kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih buat kepercayaan Tuhan untuk kehidupan ini. Apapun yang ada pada kami, biarlah kami dapat mengerjakannya sampai Tuhan berkata bahwa kami adalah hamba-hamba yang dapat dipercaya. Terima kasih untuk semua kasih kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah dengan apa yang bisa kami berikan saat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak minta yang ada pada kami, tetapi Tuhan minta hidup kami menjadi persembahan yang sesungguhnya. Tetapi kami mau juga berkorban untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, menopang pekerjaan Tuhan untuk memperluas kerajaan sorga, khususnya di kota kami, yaitu kota Bangkinang. Biarlah berkat yang kami berikan ini yang dari Tuhan, kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Biarlah kami kembalikan segala puji hormat kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami memberikan dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita berikan dengan sukacita. Kita angkat pujian, tertahan dingin. Tidak ada Allah seperti Allah kita, Allah yang hidup, Allah yang hebat, Allah yang kasih.